Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kesehatan terus berupaya mengejar target penyelesaian penyuntikan vaksin COVID-19 untuk para tenaga kesehatan atau nakes di Kota Batu. Hingga 1 Februari 2021, baru 30% nakes Kota Batu yang tervaksin. Dinas Kesehatan Kota Batu optimis 2 Februari 2021 sebanyak 1.550 nakes tervaksin sesuai dengan jatah vaksin yang sudah diterima sebanyak 3.120 vial. Tenaga kesehatan atau nakes mencurahkan perhatian dan tenaganya lebih ekstra selama pandemi COVID-19 melanda. Mereka berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Pekerjaan yang ditanggung mereka lebih beresiko karena berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Karena itulah Kemenkes Republik Indonesia memprioritaskan nakes dalam tahap pertama vaksinasi, termasuk di Kota Batu. Di Kota Batu ada 2.033 nakes yang telah didata Dinkes untuk didaftarkan program vaksinasi. Hingga kini, total vaksin yang telah didistribusikan ke Kota Batu berjumlah 3.120 vial vaksin yang akan dibagikan kepada 1.550 nakes. Pada tahap pertama, termin pertama, jatah vaksin diberikan kepada 630 nakes, berlanjut pada termin kedua yang akan dibagikan kepada 920 nakes. Seperti yang terlihat di Puskesmas Sisir Kota Batu, pemberian vaksin kepada nakes berjalan lancar dan tertib. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu DRG Kartika Tri Sulandari menjelaskan, hingga saat ini baru 30% nakes Kota Batu yang tervaksin. Dan sesuai target per tanggal 2 Februari 2021, sebanyak 1.550 nakes tervaksin sesuai dengan jatah vaksin yang sudah diterima, sebanyak 3.120 vial. Dari jumlah tersebut, sekitar 483 nakes yang belum tercakup vaksin COVID-19 atau setidaknya masih membutuhkan sekitar 963 vial vaksin untuk keseluruhan jumlah nakes Kota Batu sebanyak 2.033 nakes. Sejauh ini tidak ada kendala berarti selama proses pemberian vaksin. Hanya saja ada sejumlah nakes yang terpending karena beragam alasan, mulai dari tidak lolos screening kesehatan hingga riwayat kesehatan calon penerima vaksin. Kadinkes menambahkan, nantinya jika vaksin termin ketiga datang, Dinkes akan merampungkan vaksin untuk nakes yang belum tervaksin. Baru kemudian vaksin dialokasikan untuk TNI, Polri, dan pekerja sektor publik. Ya, kita memulainya dari hari Kamis sampai laporan per kemarin, karena hari ini laporan belum masuk, kita masih proses berjalan, kita sudah sekitar 620 yang sudah dilakukan vaksinasi. Targetnya berapa nakes? Target yang untuk termin ini ada 1.600. Jadi mudah-mudahan hari ini dan besok target kita selesai semua. Kecuali yang mungkin ada pending karena memang tidak bisa divaksin. Bu, dengan yang ada yang di pending itu rata-rata alasan kenapa? Ada yang sudah pernah terkonfirm, ada yang dengan penyakit kronis, dan ada yang hamil. Jadi itu memang yang tidak diperkenankan untuk dilakukan vaksinasi. Karena alokasi vaksin kita masih belum sesuai dengan yang sudah kita inputkan di Kementerian Kesehatan. Dari 2033 yang sudah kita input, itu kita kemarin baru dapat alokasi untuk sekitar 1.600. Jadi memang masih ada kekurangan. Dan sebagian pun melalui sistem juga belum mendapatkan e-tiket. Yanto Yanjung melaporkan. 11 rumah di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu terancam longsor karena sejumlah tembok rumah warga retak dan beberapa tanah di lingkungan mereka mengalami pergeseran. 11 rumah warga di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji terancam longsor. Ancaman longsor diakibatkan karena tanahnya mengalami pergeseran. Akibatnya beberapa tembok rumah warga juga mengalami keretakan. Salah satu warga mengaku merasa khawatir dengan kejadian ini, namun pihak pemerintah Kota Batu merelokasi sementara dan warga bersedia. Untuk antisipasi akan terjadi longsoran, BPBD telah memasang sirene early warning system. Selain itu juga akan melakukan relokasi sementara selama musim penghujan terjadi. Tidak hanya itu, bahkan BPBD juga mendirikan tenda untuk siaga pengawasan di kawasan tersebut. Bu, merasa khawatir nggak Bu dengan adanya kejadian tanah di lingkungan jalan bergerak ini Bu? Sebenarnya nggak khawatir, tapi mau gimana lagi memang rumahnya di sini.
Tapi tidak ada keinginan untuk apa? Pindah. Sementara pindah. Ya ada sih keinginan, tapi maunya pindah kemana gitu kan? Ya apa ya? Kan ini rencana mungkin pemerintah juga apa? Mau Iya. apa? Istilahnya mengevakuasi sementara Iya. untuk mengantisipasi kejadian. Gimana tanggapan Ibu? Kalau memang pemerintah ada inisiatif kayak gitu ya, kita merasa berterima kasih sekali. Ibu sudah lama Bu tinggal di sini? Sudah mulai tahun 99. Iya, 21 tahun ya. 22 tahun. Sering terjadi memang seperti longsor sedikit-sedikit Retak-retak gitu. itu. Iya, setiap musim hujan pasti ada yang retak-retak gitu Mas. Dari dulu memang. Dari dulu memang. Bu, terus kan itu ada alat apa pendeteksi ya. tanah itu. Iya. Itu sering kalau malam itu sering bunyi ya Bu ya? Kalau memang mau ada yang tanah yang longsor memang bunyi, tapi kalau enggak ya enggak. Tapi mau kemana lagi, memang rumahnya di sini ya wis menetap sini dulu. Ya semoga-moga enggak ada bencana yang memakan korban jiwa gitu aja. BPBD berharap untuk warga tetap selalu waspada terhadap kejadian agar bila terjadi longsor tidak terjadi adanya korban jiwa. Jadi prioritas yang terdampak yang kita prioritaskan untuk relokasi 11 KK. Sebenarnya total ada 15 KK di atas. Cuman yang betul-betul harus istilahnya kategori risiko tinggi 11 KK. Ini kenapa sih Pak? Jadi kita sudah melakukan pemetaan ya. Ini salah satu daerah yang memiliki potensi longsor yang tinggi dari wilayah Kota Batu. Kita juga sudah memasang alat early warning system gunanya untuk mendeteksi dini kalau ada pergerakan tanah. Ternyata kemarin siang itu sirine berbunyi 2 kali. Personil kami juga sudah ke lokasi. Dilihat itu ada rekahan tanah yang baru. Intinya sudah terjadi pergerakan tanah. Malam hari berbunyi lagi dari jam 6 sampai jam 8 malam kira-kira 15 kali berbunyi. Tim kami sudah ke atas untuk melakukan kaji cepat di awal. Akhirnya diputuskan untuk perlu memindahkan warga, menyiapkan tempat relokasi sementara di bawah, di tempat yang lebih aman. Yanto Yanjung melaporkan. Angin yang masih bertiup kencang harus diwaspadai warga dan pengguna jalan. Kencangnya tiupan angin dikhawatirkan bisa menyebabkan pohon tumbang atau dahan besar patah menimpa pengguna jalan. Kepada pihak terkait, warga berharap pengawasan dan pengamanan lebih ditingkatkan untuk meminimalisir musibah yang bisa terjadi karena keberadaan pohon pinggir jalan. Masyarakat dan pengguna jalan dihimbau untuk lebih waspada ketika beraktivitas di jalan pada saat kondisi angin bertiup kencang. Bahaya pohon tumbang, patah dahan besar, serta reklame tumbang bisa terjadi kapan saja dan sudah sering terjadi. Hal ini yang harus menjadi perhatian masyarakat dan juga pihak berkepentingan untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan pohon pelindung tepi jalan untuk meminimalisir musibah yang tidak diinginkan terjadi akibat pohon pinggir jalan yang sudah tua, terlalu rindang ataupun pohon yang sudah terserang penyakit, sehingga bagian akar sudah keropos dan rawan tumbang. Di beberapa titik jalan yang harus menjadi perhatian diantaranya di Jalan Laksda di Sucipto, Kota Malang, pohon pelindung berukuran besar dan tinggi berada di kawasan padat aktivitas, pasar, dan pengguna jalan. Tidak hanya itu, kawasan Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Malang juga harus menjadi perhatian karena kepadatan kendaraan sering terjadi setiap harinya dan pohon pelindung yang menjorok ke badan jalan. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan, pohon rindang sangat diperlukan untuk keindahan dan kenyamanan kawasan. Hanya saja, upaya pengawasan dan pengamanan juga harus ditingkatkan untuk keselamatan bersama. Di lokasi lainnya, pengurangan dahan pohon juga dilakukan oleh pihak PLN untuk keamanan jaringan kabel dan juga oleh petugas Cipta Karya Kota Malang dengan melakukan pemotongan dan pengurangan dahan agar jalan aman untuk pengguna sekaligus memaksimalkan fungsi lampu penerangan jalan umum. Pohon pelindung itu perlu, Ya. cuman kalau sudah tua harusnya Dinas Pertamanan itu harus memperhatikan dalam arti Ya. kalau sewaktu-waktu ada tumbang itu kan juga meresahkan masyarakat. Masalahnya itu. Tahu rimbun juga Pak ya? Kalau rimbun perlu, tapi Ya. kalau sudah tua, Ya. kalau sudah tua itu berarti kan otomatis
untuk tingkat apa itu Ya. patah atau gimana karena apa itu anginnya ini kan nggak bisa diprediksi karena masalah perubahan itu. Ya masyarakat harusnya waspada aja Pak ya. Ya harus waspada, tapi walaupun waspada seperti apa ya, namanya alam ya. Hati-hati berarti Pak ya, dan pengawasan yang penting kita berhati-hati. Ya. Ya berdoa pada kita. ya, dan pengawasan oleh pihak terkait tentunya lebih tingkatkan Pak ya. Otomatis. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih seringnya terjadi pelanggaran rambu lalu lintas di Jalan Balai Arjosari Kota Malang oleh pengendara harus menjadi perhatian bersama karena bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Tidak hanya itu, pelanggaran rambu juga masih terjadi di Jalan Layang Ahmad Yani Kota Malang oleh pengendara roda 2. Beginilah pemandangan yang terlihat di kawasan Jalan Balai Arjosari, Blimbing, Kota Malang. Jalan utama pintu masuk ke Kota Malang ini tidak pernah sepi dari aktivitas kendaraan setiap harinya. Disiplin berkendara dan tertib berlalu lintas menjadi salah satu hal penting untuk kelancaran arus dan juga keselamatan pengguna jalan. Namun sayang di kawasan tersebut sering terjadi pelanggaran terhadap rambu larangan memutar balik arah, padahal tempat memutar balik arah sudah tersedia tidak jauh dari lokasi. Juga telah ada pengaturan dari Supeltas. Namun sayang rupanya pengguna jalan malas untuk memutar balik arah di tempat yang telah disediakan dan lebih memilih memutar balik arah dengan melanggar rambu dan resiko terjadi kecelakaan. Tidak hanya itu, hal yang sama juga terlihat pengendara yang keluar dari gang Jalan Pahlawan banyak yang melawan arus ketika akan menuju ke arah Karanglo dan tidak memutar balik arah di tempat yang telah disediakan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan keprihatinannya dengan seringnya terjadi pelanggaran rambu karena tidak hanya bisa membahayakan diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan pada umumnya. Di lokasi lainnya di Jalan Ahmad Yani Utara, tepatnya di pintu masuk Jalan Layang, cukup banyak terlihat pengendara roda 2 yang melanggar rambu larangan melintas. Padahal jalan layang dilarang dilintasi roda 2 karena terpaan angin kencang di ketinggian tertentu dan semata-mata untuk keselamatan pengendara roda 2. Jadi kalau menurut saya itu kesadaran dari masyarakat sendiri. Jadi kalau melanggar peraturan itu ya nanti konsekuensinya ke diri sendiri. Ya tidak diri sendiri ya, orang lain juga. Walaupun itu terburu-buru atau hal yang penting pun harus jaga keselamatan. Jaga keselamatannya ya itu harus naati peraturan biar nggak celaka ke diri kita sendiri. Kalau lemahnya pengawasan bisa jadi, cuma kalau sudah dari rambu-rambu sudah terpasang semua, aturan-aturan sudah ada. Kalau pengawasan kan aparat juga nggak mungkin ngawasi setiap saat. Jadi ya tetap ke orangnya sendiri, sosialisasi lagi, lagi. Soalnya dari bikin SIM sendiri kan juga udah dikasih tahu gimana-gimananya. Jadi patuh peraturan karena tidak hanya membahayakan diri sendiri ya, tetapi juga bisa membahayakan orang lain juga kan? Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Jalan penghubung desa di kawasan Dusun Berau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu rusak parah. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Pengendara dan pengguna jalan yang melintas dari luar desa juga mengeluhkan kondisi tersebut. Seperti inilah kondisi jalan masuk Dusun Berau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Jalan penghubung sepanjang 500 meter masuk di kawasan wisata edukasi Susu Perah Dusun Berau, Desa Gunung Sari, rusak parah. Terlihat tidak lagi ada aspal yang menempel pada permukaan jalan. Kerusakan jalan dirasakan warga hampir 1 tahun dan aktivitas warga merasa terganggu. Akibat kerusakan jalan ini, tidak hanya aktivitas warga yang terganggu, namun sejumlah pengendara yang melintas menuju Dusun Berau maupun sebaliknya juga merasa terganggu. Salah satu warga setempat menjelaskan kerusakan ini sudah terjadi lama, padahal jalan ini merupakan akses warga maupun pengendara luar desa untuk menuju kawasan wisata Susu dan Gua Pandawa yang ada di Dusun Berau. Warga berharap pemerintah Kota Batu melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan jalan tersebut agar aktivitas untuk meningkatkan perekonomian warga tidak terganggu. Ini udah berapa lama Pak jalan rusak ini Pak? Sudah lama ini. Berapa tahun Pak? 1 tahunan. Ini jalan dari mana mau ke mana sih Pak? Dari Batu arah ke Pujon. Pujon. Terus dusunnya ini dusun apa Pak? Dusun Berau.
Terus Bapak selaku warga Pak, harapannya apa Pak terhadap kondisi jalan rusak ini Pak? Segera dibangun lagi. Apa ini juga Cepat-cepat. sebagai akses warga untuk beraktivitas juga Pak? Iya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat ramai dilintasi kendaraan berat, jalan penghubung antar wilayah Kabupaten Malang mengalami kerusakan. Badan jalan amblas dan berlubang besar sehingga mengganggu aktivitas kelancaran pengguna jalan. Tidak hanya itu, ketika hujan turun maka lubang jalan berkurang air hujan dan kerusakan semakin parah. Beginilah pemandangan di Jalan Raya Sitirejo Wagir, Kabupaten Malang. Jalan penghubung antar kecamatan maupun jalan alternatif menuju arah Kota Malang ini di beberapa titik sudah mengalami kerusakan. Badan jalan amblas dalam sehingga jalan menjadi bergelombang parah. Rusaknya jalan ini salah satunya diakibatkan beratnya beban kendaraan yang melintas karena jalan ini menuju kawasan pabrik atau beberapa kawasan usaha, baik di Kabupaten Malang maupun ke arah Bandulan, Kota Malang. Tidak ada pembatasan berat beban kendaraan dan muatan dan diduga melebihi tonase sehingga aspal jalan tidak kuat menahan beban sehingga amblas dalam. Akibatnya kendaraan yang melintas tidak jarang tersendat ketika kendaraan berat lewat dan penumpukan kendaraan di belakangnya terjadi. Menurut salah seorang warga menjelaskan kerusakan jalan ini salah satunya akibat beban kendaraan yang melintas. Selain belum optimalnya saluran air, sehingga ketika hujan turun lubang berkubang air, dan lubang jalan semakin lebar serta dalam. Di lokasi terlihat kendaraan truk melintas dengan perlahan akibat berat beban muatan ketika melintas di lubang jalan. Banyak pihak berharap perbaikan jalan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan jalan untuk kendaraan berat demi menghindari kerusakan jalan yang sering terjadi dan agar jalan bisa awet serta bertahan lama. Sampai sekarang Ya. terus langsung bisa. Besar. Ya. Itu Pak, kendaraan ramai yang melintas Pak ya? Ya kalau ini siang malam. Siang malam yang tuk-tuk Ya. tronton juga ada Pak ya? Ya tronton. Ya, berarti kalau hujan ya air di pinggir jalan ya? Ya air di pinggir jalan. Pinggir jalan meluap airnya Pak ya? Ini ada kabel Mas loh. Ya. Pak. Sampai ibu memangi enggak, tronton ini gede-gede. Iya, berat Pak ya? Langsung amblas. Amblas. Lah Pak, iku cor-cor lari ae wis cocoran wis pecah. pecah juga Pak. Iwan Hikmawan melaporkan.